Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lookup pada Microsoft Excel. Nah, fungsi lookup ini bisa dijalankan di Microsoft Excel versi berapapun juga, ya. Nah, sekarang di sini saya coba menjalankannya di Microsoft Excel 2016. Nah, pertama-tama mungkin akan saya jelaskan dulu mengenai fungsi lookup itu sendiri. Fungsi lookup ini dipergunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi yang ditentukan berdasarkan kolom atau baris, gitu ya. Nah, makanya di sini ada dua fungsi dari lookup, yaitu fungsi dari VLOOKUP dan fungsi dari HLOOKUP, gitu ya. Jadi nanti akan ada dua tabel, di mana salah satu tabel itu merupakan tabel referensi, gitu ya, referensi data yang akan diambil ke tabel selanjutnya atau tabel kedua, gitu ya. Nah, pertama yaitu fungsi lookup. Ya, fungsi lookup ini kita harus tahu dulu fungsi VLOOKUP itu untuk apa, ya. Jadi yang pertama, fungsi VLOOKUP itu dipergunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi dalam bentuk kolom. Nah, jadi nanti kalau misalkan kolom itu berarti satu kolom itu pasti ke bawah atau vertikal, gitu ya. Ya, kita bisa sebutnya satu kolom itu berarti satu kolom, gitu ya, atau vertikal. Nah, untuk penulisan rumus dari VLOOKUP, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian buka tutup kurung nanti di akhir, ya. Kemudian di sini kriteria di sini itu merupakan sel yang akan digunakan untuk pencarian data di tabel referensi, ya. Nah, kemudian ada di sini titik koma sebagai pembatas, ya. Nah, jangan lupa nanti kalau misalkan kalian menggunakan titik koma di dalam perumusan Excel-nya, ternyata pas di enter tidak bisa, itu ganti titik komanya dengan koma. Jadi itu sama saja, ya. Karena salah satu fungsi itu yang akan dieksekusi. Nah, kemudian setelah kriteria ada tabel daftar. Nah, tabel daftar di sini, ya, jadi kayak daerah data yang berada dalam worksheet daftar, ya, di mana di daerah ini fungsi VLOOKUP akan mencari datanya, ya. Jadi satu tabel itu nanti akan masuk ke dalam tabel daftar referensinya, tabel referensinya. Kemudian jangan lupa dibatasi juga dengan titik koma atau koma. Nah, setelah itu nomor kolom yang akan kita cari, nomor kolom tabel daftar. Jadi kita hitung dari tabel referensi atau tabel daftar, gitu ya. Kolom keberapa yang akan kita ambil. Nah, kemudian titik koma lagi, range lookup-nya. Nah, range lookup di sini biasanya diisi oleh 0 ataupun 1, gitu ya. Oke, di sini ada penjelasannya lagi. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada 4 parameter yang dibutuhkan oleh fungsi VLOOKUP, dan setiap parameter harus dipisahkan oleh tanda titik koma ataupun koma, gitu ya. Nah, yang pertama kriteria. Kriteria itu sesuatu yang dicari oleh fungsi VLOOKUP atau teks yang diuji. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan, jadi kriteria di sini tuh nanti akan menunjukkan alamat sel yang akan menjadi kunci untuk mencari pada tabel kriteria. Nah, tabel daftar atau istilahnya tabel kriteria di sini daerah data yang berada dalam worksheet daftar, ya. Nah, di mana di daerah ini fungsi VLOOKUP akan mencari datanya. Ya, jadi nanti biasanya di dalam tabel daftar di sini tuh satu tabel yang akan kita blok, gitu ya.
Oke, kita lanjut. Keterangan yang berikutnya nomor kolom tabel daftar. Nah, parameter ini berisi angka ya, yang maksudnya fungsi VLOOKUP akan menampilkan hasil yang didapatkan pada kolom ke N, yaitu daerah tabel daftar yang telah didefinisikan pada parameter kedua. Gitu. Nah, jadi nomor kolom yang mana yang akan diambil datanya, gitu ya. Kolom keberapa, gitu ya. Karena ini VLOOKUP. VLOOKUP itu satu kolom, gitu ya. Kemudian range lookup. Nah, di sini diisi oleh angka 0 atau 1. Maksudnya adalah penanda untuk keadaan data daerah pencarian. Biasanya kalau 0 itu yang tidak terurut, kalau yang 1 itu sudah terurut. Ya. Nah, di sini saya tampilkan sebuah tabel ya, di mana tabel di sini tuh ada tabel data. Nah, tabel data di sini merupakan tabel referensi ya. Jadi nanti di sini ada daftar barang, di mana daftar barang itu diisi dengan kode, nama barang, jumlah, di mana pemasok dan harga ini masih kosong. Nah, pemasok dan harga kita ambil nanti dari tabel data referensinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti biasanya kan di sini di tabel daftar barang itu ada kode. Ada A3, A2, A1, A2, A1, A3, A2. Nah, ini nanti akan kita cari berdasarkan tabel datanya, gitu ya. Jadi nanti di sini di tabel di kolom pemasok. Nah, di kolom pemasok ini nanti kita isi dengan fungsi VLOOKUP ya. Nah, oke, saya mungkin jelaskan dulu, nanti akan saya berikan contohnya. Di sini ada cara penyelesaiannya. Untuk mengisi data kolom pemasok menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Nah, klik sel H3. H3 itu ini ya. H3 itu di bawah pemasok ya. Jadi perlu kalian ingat, klik di kolom pemasok itu merupakan alamat sel H3. Nah, setelah itu baru ketikkan fungsinya. Fungsinya itu sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini yang pertama kita E3. E3 itu kan kode. Ya, kalau kita lihat kodenya ya, di mana kode yang pertama itu A3 pada tabel daftar barang. Nah, E3 itu akan nanti dicari data yang ada di dalam tabel datanya ya. Nah, kemudian kita langsung aja ke rumusnya. VLOOKUP buka tutup kurung E3 titik koma atau koma, kemudian di situ ada $A, $2. Nah, ini sebetulnya menunjukkan batas dari A2 sampai C5. Jadi dalam satu tabel itu A2 sampai C5. Nah, titik koma 2 itu kolom. Di mana di dalam tabel data pemasok itu kolom kedua pemasok tersebut. Nah, kemudian titik koma atau koma 1 ya. 1 di situ karena datanya kita asumsikan sudah terurut gitu ya. Nah, jadi itu untuk mencari pemasok ya. Setelah itu kita cari untuk harga. Nah, ini ada keterangannya juga sebetulnya ya. Kita cari yang harga. Yang harga itu kita ketikkan. Nah, sebetulnya ini E3 ya. Sel E3 ini E3 bukan I3. Oke, ketikkan sama dengan VLOOKUP E3. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Satu tabel di blok. Kemudian titik koma 3. Kenapa 3? Karena kolom harga itu berada di kolom ketiga ya. Nah, setelah itu titik koma atau koma 1. Kemudian setelah itu kita enter gitu ya. Nah, oke, kita coba ya. Saya sudah membuat contohnya.
Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, ini saya sudah tuliskan formulanya, ya. Nah, jadi kita ketikkan VLOOKUP, ya. Oke, kita hapus dulu aja lah ya. Nah, jadi gini, untuk pencarian per kolom itu menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, kemudian kita tab. Nah, setelah itu baru sel yang akan kita cari, yaitu ini sel E3, diklik saja. Nah, jangan lupa pakai koma. Nah, kebetulan format dari Excel itu beda-beda ya, ada yang titik koma, ada yang koma. Kalau saya di sini menggunakan koma, jadi kita koma saja. Nah, setelah itu baru table array. Table array itu sama seperti tadi penjelasan sebelumnya. Jadi kita blok saja dari A2 sampai C5. Ya, nah seperti ini. Lepas, nah setelah itu baru koma. Tabel pemasok itu berada di kolom kedua. Nah, oke, kita klik atau kita ketikkan 2, kemudian kita koma lagi 1, kemudian tutup kurung. Nah, sebetulnya dengan rumus seperti ini sudah bisa. Tadi kan di contoh penjelasan PowerPoint itu ada pembatas berupa dolar. Ya. Nah, jadi fungsi dolar di situ untuk membatasi supaya dia tidak berubah. Jadi pas kita copy paste ke bawah atau drag ke bawah itu tidak akan berubah. Nah, oke, kita coba enter dulu. Nah, setelah itu kita klik lagi. Nah, kita tambahkan di sini ya. Di awal dari selnya ya, sel, kolom dan baris kita batasi dengan tanda dolar. Nah, seperti ini. Ya. Enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, maka dia akan sesuai. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini pemasok ini akan menyesuaikan dengan kode yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan yang tadi tidak dipakai tanda pembatas dolar, ya kita hapus yang tadi dolarnya, ya. Nah, seperti ini. Kemudian enter, ya. Nah, dia hanya akan menampilkan 2 data saja. Kemudian setelah itu NA. NA di sini maksudnya data kosong. Data tidak ditemukan, ya. Makanya yang ini tabel ini harus menggunakan dolar. Dolar itu jadi supaya nanti datanya itu dia tidak akan berubah menjadi kosong, gitu ya. Oke. Oke, kita klik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang harga sama saja kita menggunakan VLOOKUP. Nah, kemudian kita ambil dari E3, klik, koma. Nah, setelah itu A2 sampai C5, ya. Kemudian koma. Nah, yang tadi ini di sini kolom pemasok itu kolom kedua. Nah, sedangkan harga itu kolom ketiga. Berarti nanti isi saja 3,1, ya. Karena data sudah terurut. Nah, ini akan tampil PT Merdeka sudah sesuai ya. Nah, cuman kita jangan lupa di sini pakai pembatas dolar ya, untuk supaya tadi datanya tidak menjadi 0 atau NA gitu ya. Oke, kita tarik setelah itu. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, apabila nanti kalian VLOOKUP-nya ada perkalian, tinggal nanti di sini ditambahkan saja dikali kolom yang keberapa atau sel berapa gitu ya. Oke, ini mengenai penjelasan tentang VLOOKUP gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang penjelasan mengenai HLOOKUP. Oke, saya stop share dulu. Oke, saya sharing lagi dengan materi yang tadi. Nah, oke. Nah, kemudian HLOOKUP. Nah, kalau HLOOKUP itu fungsinya untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi dalam bentuk baris, ya. Jadi horizontal, ya, mendatar. Nah, penulisannya hampir sama dengan VLOOKUP, cuma bedanya itu tadi hanya di horizontal atau vertikalnya. Kemudian tadi itu kolom, nah sekarang baris, gitu ya. Oke, kemudian penulisannya itu sama dengan HLOOKUP, kemudian kriteria sama seperti yang tadi penjelasannya, ambil sel yang menjadi kriteria atau yang akan menyesuaikan dengan tabel referensi. Nah, kemudian setelah itu tabel daftar, titik koma, nomor baris, ya. Setelah itu range lookup-nya. Gitu. Nah, di sini saya ada contoh untuk pengerjaan HLOOKUP. Nah, di sini ada kode, diskon, dan bonus. Nah, ini datanya itu horizontal, ya. Jadi datanya horizontal, kodenya itu B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian diskonnya itu 10%, 7,50% atau 7,5, 5%, kemudian 3,5% dan 1,5%. Sedangkan bonus di sini ada paket A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, kemudian di tabel berikutnya di sini ada nomor kode, di mana kode ini yang akan nanti ngambil datanya dari sini, ya, dari tabel sebelumnya. Kode, jumlah dan harga kita input masing-masing atau sudah kita inputkan. Nah, nanti yang akan diambil data dari tabel referensi yaitu diskon dan bonus, ya. Nah, oke. Untuk penjelasannya hampir sama seperti sebetulnya dengan yang tadi, ya. Nah, bedanya yang tadi itu kalau yang tadi range dari range lookup-nya tadi diisi dengan 1. Nah, sekarang di sini diisi dengan kosong, gitu, ya. Nah, ini penjelasannya. Kemudian untuk mencari diskon, itu pertama klik sel E10, ya. Kemudian ketikkan fungsinya sama dengan HLOOKUP B10 titik koma atau koma dari A3 sampai F5 koma 2 titik koma 0, gitu ya. Nah, ini di sini keterangannya itu HLOOKUP B10 itu tadi selnya, ya, sel dari pengkodeannya. Kemudian di sini dolar A3, ya, atau kita sebutnya sel A3 sampai F5 itu merupakan tabel referensinya, ya. 2 itu menampilkan kolom bukan kolom, baris dari diskon, ya. Nah, kemudian 0 karena daerah pencariannya belum terurut, gitu ya. Nah, untuk bonus hampir sama, yang 2 tadi diganti saja dengan 3, gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat di Excel-nya langsung, ya. Oke. Nah, tadi ini yang VLOOKUP, kemudian yang HLOOKUP kita masuk ke sini. Nah, kebetulan di sini sudah diisi, kita hapus dulu, ya. Nah, yang tadi kita langsung isi saja, ya, sama dengan HLOOKUP, ya.
Nah, lookup di sini kita ngambil dari sini, dari kode B3, nah, hampir sama dengan yang tadi A3 sampai F5. Nah, di drag, kemudian koma. Nah, ini baris keberapa? 1, 2. Berarti diskon itu 2. 2,0. Ya. Kemudian kita klik enter dulu. Nah, jangan lupa kita edit yang tadi supaya menggunakan dolar. Dolar itu supaya tidak berubah ya. Jadi sel dari A3 sampai F5 itu dia tidak akan berubah ya. Oke. Nah, seperti ini. Enter. Jadi daripada sebetulnya ini hasilnya bisa ya tanpa menggunakan tanda dolar. Cuma kalau nanti kalian pas tarik seperti ini, dia hasilnya tidak akan sesuai. Nah, makanya harus menggunakan tanda dolar. Kalau tidak menggunakan tanda dolar, harus diketikkan satu-satu ya di rumus ininya. Jadi tidak bisa ditarik gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang bonus hampir sama dengan yang tadi, lookup. Kemudian kita ambil lagi sel B10, nah, kemudian ini ya dari A3 sampai F5. Nah, setelah itu koma. Nah, kok barisnya ke berapa? 1, 2, 3. Oke, 3,0. Ini juga sudah bisa ya. Nah, udah sesuai. B3 itu paket C. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita tarik, kita tambahkan juga yang tadi untuk penguncinya sebetulnya ya. Kalau tanda dolar ini. Nah, setelah itu kita enter saja. Oke, kita tarik. Nah, ini sudah selesai. Jadi itu penjelasan mengenai fungsi lookup, baik itu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, oke, mungkin terakhir ini saja kita membuat tabelnya, kita tambahkan border ya. Nah, border kita klik saja outline sama inside-nya, kita klik. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini supaya lebih rapi lagi. Kemudian klik kanan, format cell, border, outline sama inside-nya kita klik. Nah, kalian tinggal variasi saja. Ini tabel sederhana, contohnya gini, kita tambahkan warna, misalkan seperti ini, ya. Tambahkan warna juga seperti ini. Nanti bisa dikreasikan lagi. Kemudian yang ini juga sama, ya. Kita klik kanan, format cell, di border ada outline sama inside. Jadi seperti ini, karena kalau dia judul tabelnya atau captionnya lah ya, seperti itu. Nah, nanti kita coba warna lain. Kemudian ini, klik kanan, format cell, nah, seperti ini. Oke, kita seperti ini, bold, juga bold. Nah, kemudian oh ya ini kita jadikan ke tengah ya dengan merge and center ya, klik saja ya seperti ini. Nah, jadi seperti ini, jangan lupa kalian save ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai fungsi lookup ya. Ada fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP, di mana VLOOKUP itu berdasarkan kolom ya atau vertikal. Kalau HLOOKUP itu di mana datanya itu horizontal gitu ya, atau menyamping ya. Oke, mungkin itu saja
video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba di rumah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.